سبيل اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang spesial pagi hari ini kita kedatangan tamu, salah satu ustadz muda, ustadz milenial yang beliau fokus terhadap mengkaji makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Jadi beliau ini memiliki kelebihan yang Masya Allah, sehingga mendalami di dalam ilmu tafsir, sehingga banyak menjabarkan tentang kisah-kisah para anbiya dan juga kisah-kisah yang ada yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Jadi ahlan wa sahlan ya Habib Ja'far, Masya Allah, syarraftumuna. Ya, kedatangan antum ke tempat pondok pesantren Darul Mustafa ini menjadikan kebanggaan untuk kita. Ya ahlan wa sahlan. Masya Allah. Tasyarrafna bistidafatikum. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi karena padatnya jadwal beliau, sehingga saya sendiri yang meminta beliau agar bisa datang ke sini. Pokoknya jangan tinggalkan Darul Mustafa. Allah, siap. Jangan pernah lupakan Darul Mustafa. Ini serasa ditarim guys. Jadi Darul Mustafa hayyun fi qulubina. Ya Allah. Tahu artinya? Ini jangan bikin saya malu dong. Ini murid-murid anak semua, Habib. Allah. Masya Allah, yang santriwati, anak-anak aliyah, yang santriwan, yang anak-anak aliyah juga, yang Masya Allah program yang di sini kita mengajar mereka hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi hari Senin kita belajar Sirah Nabawiyah, Nurul Yaqin. Allah. Hari Selasa kita mengkaji Bulughul Maram. Hari Rabu Takrirat As-Sadidah. Masya Allah. Jadi anak-anak ini semua Masya Allah. Jadi kalau sudah datang itu merasakan ketenangannya Masya Allah, luar biasa, Habib. Kalau anak-anaknya Masya Allah itu biasanya karena gurunya juga lebih Masya Allah. Saking tenangnya banyak yang tidur, Habib. Oh itu nazalat alaihi musakinah ya. Masya Allah. Tapi Jadi, katanya gitu, kalau ustadz itu profesional, ilmunya Masya Allah, itu betul-betul bisa menurunkan sakinah kepada yang dengar. Saking sakinahnya pindah alam ya. iya. Jadi Masya Allah, karena berhubung mereka juga bangunnya pagi, ya sebelum subuh sudah tahajud, jadi kita maklumkan saja lah. Jadi duduk sama anak itu sebenarnya ya, jadi alhamdulillah, tapi semangat mereka luar biasa, anak-anak santri dan santriwati Darul Mustafa, Masya Allah. Ya, jadi mereka tetap ya kita agendakan sebentar lagi ujian ya. Ya, Insya Allah, alhamdulillah nilai-nilainya ya di atas rata-rata. Ya. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya berapa? Insya Allah rata-rata nasional. Masya Allah. Iya. Pokoknya alhamdulillah. Jadi mereka sudah alhamdulillah punya cukup basic yang cukup baik, dan insya Allah kita berharap ya dari anak-anak kami ini mereka bisa melanjutkan nantinya studi mereka ke Timur Tengah, baik ke Mesir, baik ke Yaman, atau ke mungkin Mekkah atau Madinah insya Allah. Semoga alumni Darul Mustafa bisa lanjut ke Darul Mustafa, setelah lulus bikin Darul Mustafa yang lain. Amin. Masya Allah. Ya. Nah, jadi momen pagi ini memang kemarin sempat berbincang-bincang dengan Habib Ja'far. Habib Ja'far minta untuk saya biar duduk
podcast sama beliau ya untuk duduk dia membahas tentang bagaimana program-program yang bisa diagendakan di Lombok ini. Jadi karena memang kecintaan saya sudah full buat Darul Mustafa, saya nggak mau buat beralih mencari agenda di luar Darul Mustafa. Ya, jadi kita fokuskan Kita mau rencana podcast di Ampenan. Cuma Iya, kata rencana beliau mau saking podcast sayangnya di sama Ampenan. Darul Mustafa, kita podcastnya Darul Mustafa sekalian aja lah depan santri. Iya. Sambil kalian juga, artinya ke depan, insya Allah, ketika kalian seumpama duduk di syiar-syiar dakwah, ya, kalian juga bisa melihat, mempelajari, ya, dari hal ini, ya, apa yang sekiranya bisa diambil petikan-petikan hikmahnya, apa yang sekiranya nanti kita akan dengar dari beliau juga, bagaimana momen beliau pertama merintis ketika duduk di sosial media, dalam arti beliau menceritakan bagaimana sampai Haifala itu dikenal oleh masyarakat. Jadi beliau itu punya program Haifala yang ada di Jogja, sehingga nanti beliau menceritakan dari mana beliau duduk di dunia kamera, terus yang di mana mungkin beliau itu awal-awal juga yang sama, gugup, bingung untuk menceritakan kisah-kisahnya, bagaimana untuk mencari simpatian orang-orang yang sekitar untuk bisa andil di dalam dakwah beliau, ya, gabung di dalam dakwah beliau untuk sama-sama mensyiarkan daripada agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu, Habib? Jadi biar anak-anak kita ini juga punya pandangan bahwasanya dunia ini, ya, sekarang ini banyak cobaan-cobaan fitnah yang ada untuk generasi Gen Z. Kalau mereka tidak diawasi, kalau mereka tidak diberikan Bekal ilmu. apa? Bekal ilmu. Bekal-bekal ilmu yang nantinya kalian bisa gunakan di kemudian hari, kalian akan ikut arus ke dalam hal-hal yang naudzubillah yang menjauhkan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi saya serahkan sekarang kepada Habib Ja'far untuk memperkenalkan diri dan juga mungkin menyampaikan beberapa hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk anak-anak kita di sini. Ya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa nawayna sillatar rahmi wa ziyaratal ahbab ibtigha'a wajhillah. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang murid-murid antum semangat-semangat ya. Insyaallah. Alhamdulillah hari ini bisa dapat kesempatan silaturahmi dengan antum semua di tempat yang mulia ini. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir. Semoga nanti kita bisa lanjutkan terus silaturahmi ini menjadi kegiatan dakwah yang bermanfaat dan membuat baginda Nabi bangga sama kita, sehingga nanti kita termasuk orang yang ditarik, ya, didudukkan dekat sama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin. Beliau tadi minta ana menceritakan tentang gimana awal mulanya dakwah, ya. Waktu itu masih kelas 1 SMA. Nah, di pondok ada kegiatan namanya Taklimul Qura, Habib. Itu jadi kita setiap Selasa sama Jumat jam 2 siang keluar pondok jalan kaki 1 jam. Naik ke tempat dakwah kita di gunung, Habib. 1 jam kita jalan kaki, kemudian kita bawa baju ganti, kaos ganti, karena sampai sana pasti bajunya basah. Ya, bayangkan sih jalan siang-siang di Boyolali kayak apa panasnya. Bayangkan perjuangan beliau, kalian cuman pindah dari kamar ke sini, saya yang jalan 1 jam dari rumah ke sini. Nah gitu. Cuma Al-Fakir ketika jalan itu
sambil bayangkan jalannya Rasulullah ke Taif lebih jauh, jalannya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid masuk ke pedalaman-pedalaman, kita nih belum ada apa-apa ya, tidak ada apa-apanya gitu. Sampai di tempat dakwah kita nyapu masjid, kemudian adzan, mandi, setelah itu ngimam sholat asar. Jamaah sholat asarnya itu 2000 orang dari kalangan jin ya. Orang manusianya cuma 2. Jadi di kampung itu orang yang sholat asar cuma 2, yang lainnya dari kalangan jin yang banyak itu. Subhanallah. Tapi ya gitu, jadi dakwah itu yang diajarkan sama guru-guru kita bukan cari tempat-tempat yang basah yang sudah enak, tapi kita merintis sesuatu yang sulit. Itulah, disitulah nilai dakwahnya lebih tinggi kan, perjuangannya lebih berat. Kemudian ba'dal asar kita keliling Habib, kayak orang jamaah tabligh gitu, keliling dari rumah ke rumah. Umar ngaji yuk gitu, gitu. Memang ada salah satu anak TPA namanya Umar gitu. Kita panggil mereka, bukan antum. Anak lahir di Lombok loh, Ben. Iya makanya, lain Umar lain ini, bukan Umar antum. Jadi kita manggili anak-anak TPA. Dari peserta awalnya cuma 7, dalam waktu kurang lebih setengah tahun jadi 70 orang. Tidak bisa nambah lagi karena memang adanya cuma itu anak-anak di situ. Kemudian kita ajari mereka Iqra dan lain sebagainya. Itu awal-awal mula Al-Fakir memulai dakwah ya, tahun 2011 sampai 2013. Waktu itu kelas 1 SMA dan kelas 3 SMA. Programnya emang gitu. Terus kemudian ada salah satu kisah juga ini tentang namanya dakwah itu, kalau guru saya nyebutkan jalannya panjang, tidak terlihat ujungnya. Karakter jalan dakwah ini sepi, tidak banyak peminatnya. Jalan dakwah ini banyak halang rintangnya. Kalau dakwah itu cuma dihitung 5 tahun, itu periode pemerintahan ya. Kalau rame itu konser ya, bukan dakwah. Tapi dakwah itu sepi. Wah, banyak halang rintangnya karena emang ini adalah jalan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad dan para pewarisnya gitu. Al-Fakir pernah waktu itu jalan ba'dal isya sama kawan dari masjid mau ke musola. Kita mau silaturahmi sama takmir musola ini, niatnya kita mau buka dakwah juga di situ, Bib. Subhanallah, ketika kita jalan, ketua takmirnya itu ketika melihat kami, lampu jalannya dimatikan. Karena tidak senang sama santri, tidak senang sama para dai, tidak senang. Maka ketika anak melihat orang yang matikan lampu, anak datangi, anak sapa, "Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya?" Gini. Orang ini bingung, barusan tak matiin lampunya kok dia malah nyapa saya gitu. Akhirnya Al-Fakir diajak ke rumah, diajak ngobrol, dijamu makanan. Terakhir beliau bilang, "Fadol, kalau mau musola ini dihidupkan untuk kegiatan dakwah boleh." Awalnya beliau tidak suka, awalnya beliau benci, tapi subhanallah hanya gara-gara sapaan ringan orang itu bisa berubah hatinya. Bukankah Nabi Muhammad bersabda, "Awala adullukum ala syai'in law fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Jadi santri tidak boleh underestimate salam, tidak boleh meremehkan yang namanya senyum. Karena modalnya santri berdakwah di masyarakat ya ini. Ini kan akhlak yang paling ringan gitu ya. Sesuatu yang la tahtakironna minal khairi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin. Itu pas orang matikan lampu yang antum jalan malam itu, Habib, malaikat maut nggak datangin antum langsung. Izin boleh, izin biar anak tekek langsung cabut nyawa kayak kisah di Taif. Iya, anak doa Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Insyaallah. Iya, itu awal mula Al-Fakir dakwah. Kemudian tahun 2015 Al-Fakir mulai masuk Jogja karena Al-Fakir dulu pinginnya dakwah di Semarang. Tapi Abah melarang, enggak, anak muda enggak boleh di rumah, anak muda harus rantau. Akhirnya Al-Fakir milih rantau tapi yang nggak jauh-jauh dari rumah. Tujuannya bukan takut jauh, bukan, cuma pingin kalau orang tua butuh sesuatu Al-Fakir bisa gampang pulang gitu. Maka milih Jogja. Salah satu alasan pemilihan Jogja juga ada 2 kota di negara kita ini yang kalau di situ ada suatu kultur baru,
maka akan mudah menasional. Jakarta dan Jogja. Jakarta dan Jogja ini pusat orang-orang berkiblat. Dua kota yang selalu dijadikan rujukan dalam banyak hal. Kalau ada fashion misalkan rame di Jogja, maka tidak lama kemudian itu juga akan rame di nasional gitu dan seterusnya. Maka itu salah satu alasan Al-Fakir milih Jogja. Masuk di Jogja, di sebuah masjid diamanai rumah tahfidz. Tapi subhanallah, bukan hanya ngelola rumah tahfidz, di kemudian hari kajian bapak-bapak, kajian ibu-ibu dan lain sebagainya. Sampai waktu itu Al-Fakir ngerasakan, Habib, itu saking padatnya aktivitas dakwah, kita sehari tidur 2 jam. Masya Allah. Jadi sehari bisa 5 majelis, beberapa kali forum taklim, dan juga anak silaturahmi bisa sehari 10 rumah. Dan efek dari silaturahmi tahun itu anak rasakan sampai hari ini. Betapa banyak orang yang digerakkan sama Allah hatinya untuk mensupport dakwah itu ternyata adalah orang-orang yang dulu sudah anak kenal lama tahun 2015. Maka jangan pernah meremehkan silaturahmi. Salah satu pegangannya, wiridnya dai selain bacaan-bacaan adalah silaturahmi. Karena Rasulullah SAW ketika awal masuk Madinah mengatakan afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata. Itu jadi itu yang Al-Fakir pegang, Habib, dari tahun 2015. Selain memang itu adalah ajaran dari abahnya Al-Fakir, dari zaman kecil selalu diajak silaturahmi, dan itulah yang tak jaga sampai hari ini, termasuk anak ke Darul Mustafa adalah. Tapi terkadang cobaan silaturahmi itu juga, apalagi untuk kalangan anak muda yang ganteng seperti antum itu, kayaknya nanti ditawarkan anaknya begitu, gimana, Habib? Itu ujian syukur. Tapi silaturahmi ujian sabarnya juga banyak gitu ya. Kadang-kadang kita bingung mau nyari topik apa, nggak nyambung misalkan awal-awal gitu ya. Kemudian nggak dibukakan pintu misalnya. Pernah Al-Fakir barusan ini beberapa waktu yang lalu sama istri datang ke satu rumah mau silaturahmi. Kita duduk di depan pintu 1 jam nggak dibukakan, Habib. Akhirnya kita pulang. Ala kulli hal macam-macam, tapi itu bagian dari nikmatnya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya adalah ketika kita Bismillah, ini sunnah Nabi. Apapun hasilnya kita jalan. Nah itu salah satu yang kita amalkan di tahun 2015. Kemudian Al-Fakir kuliah di Solo 2016 sampai 2020. Masuk lagi ke Jogja itu 2020. Nah, ini ada satu titik penting di tahun 2016. Waktu itu Al-Fakir bertemu dengan salah seorang ustadz nasional, namanya Ustadz Budi Azhari. Beliau biasa ngisi di Trans 7 tentang khazanah Islam, tentang sirah. Kita diskusi sama ustadz lama, ba'da subuh sampai jam 10. Salah satu materi yang beliau sampaikan sangat mengena di hati Al-Fakir. Kemudian ini menjadi fondasi awal pergerakan Haifala adalah Al-Fakir nanya sama beliau. Dulu Rasulullah mendidik imannya para sahabat itu gimana? Ustadz tadi ceritakan tentang imannya sahabat luar biasa. Caranya Nabi mendidik iman sahabat itu gimana? Anak tanya sama beliau. Kemudian beliau jawab gini. Semudah itu antum mudah berpikir untuk punya pertanyaan seperti itu, Bebe, Masya Allah. Ya, artinya kalian pernah nggak bisa ngebayangkan punya pertanyaan kayak gini? Oh, pasti punya. Murid antum soalnya. Apa Ustadz metodenya Nabi dalam mendidik iman para sahabat? Ustadz mengatakan begini. Rasulullah selalu menyediakan waktu khusus untuk berkisah. Rasulullah selalu menyediakan waktu khusus untuk berkisah. Jawaban itulah Bismillah, ini fondasi awal Haifala. Al-Fakir mewakafkan diri untuk membumikan kisah Quran. Itu tahun 2016. Itu tahun 2015. Kemudian juga Al-Fakir ketemu dengan salah seorang ustadz yang luar biasa, namanya Ustadz Nu'man Ali Khan, orang Pakistan. Dakwahnya di Amerika, dulu kuliahnya di Al-Azhar. Beliau kalau nafsirkan satu ayat minimal buka 30 kitab tafsir. Dan beliau punya tim riset, itu jumlahnya 100 orang, Habib. Masya Allah. Itu beberapa tahun yang lalu anak dikasih tahu. Hari ini sudah nambah pastinya. Semuanya tim risetnya doktor dan magister di bidang ulumul Quran. Makanya ketika beliau menjelaskan sesuatu ayat yang sering kita dengar,
Tapi seakan-akan baru pertama kali kita dengar ayat itu, dan Al-Fakir selalu tersepona ketika mendengar beliau itu menjelaskan ayat. Orang yang paling pertama kali membuat Al-Quran begitu hidup di hati ana itu Ustaz Nu'man. Sangat hidup ketika Ustaz Nu'man menjelaskan Al-Quran. Maka Al-Fakir pingin dengan haifala ini, apa yang Al-Fakir rasakan bisa Al-Fakir bagikan ke sebanyak mungkin orang. Wah, mungkin di antara antum-antum yang duduk di sini nanti ada orang yang jauh lebih alim, jauh lebih hebat daripada ana yang nanti bisa melanjutkan narasi ini, membumikan tadabbur kisah Quran. Ini juga sebuah pikiran kritisnya Al-Fakir, karena Habib Segaf Baharun waktu itu pernah menyampaikan orang Indonesia ini yang muslim 250 juta. Dari 250 juta ini yang kenal ulama, habaib, tuan guru, kiai, itu jumlahnya tidak sampai 15%. Dari 250 juta. Oke, yang kenal itu yang 15% tadi itu juga macam-macam levelnya. Ada yang ya biasa aja hubungannya, cuma kenal, ada yang deket, ada yang nyantri, ada yang orang awam barusan belajar Quran. Dan ada yang cukup bagus. Hari ini ada 42.000 pondok pesantren tahfidz atau rumah tahfidz di Indonesia. Program-program tahfidz ada 42.000 lebih ya, program tahfidz. Berarti kan anggaplah satu tempat santrinya 10, itu bisa ada 400.000 lebih penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran di Indonesia ini ada jutaan sebenarnya. Cuma yang sering Al-Fakir sedih itu, kok para penghafal Quran yang misalkan seperti Habib Umar, seperti Ustaz Taufik, seperti bukan Habib Umar ana loh berarti itu. Bukan. Iya juga. Karena Anda tidak merasa, Anda tidak merasa karena Anda nggak oh iya, yang kayak beliau ini langka ya kan, limited edition. Kemudian yang seperti Ustaz Hidayat misalnya, kok enggak banyak? Yang sering kita dapat justru sebaliknya. Al-Fakir dapat informasi nih, ada seorang hafidz Quran dan hafidhoh dalam acara musabaqah hifdzul Quran di luar pulau zina, Habib. Ini kira-kira kalau para penghafal Al-Qurannya model begini, ini orang jadi seneng sama Al-Quran apa jadi melecehkan Al-Quran? Melecehkan Al-Quran karena tingkah lakunya itu. Nah kemudian makanya Al-Fakir berpikir, sepertinya harus ada gerakan masif dari kita untuk membumikan tadabbur kisah Quran atau tadabbur Quran, supaya orang tidak sekedar baca, tidak sekedar ngafal, tapi Al-Quran itu jadi petunjuk hati dia, jadi penerang hati dia, jadi penuntun jalan dia. Dan memang Allah tidak pernah memerintahkan kita menghafal Al-Quran. Allah memerintahkan kita tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha. Perintah tadabbur yang berkaitan untuk menghidupkan hati. Di ayat yang lain Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Berarti di sini perintah tadabbur yang kaitannya untuk menghidupkan logika berpikir kita. Apalagi santri belajar bahasa Arab. Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dengan kita belajar bahasa Arab kita semakin cerdas. Semakin kita punya banyak modal bahasa Arab, kita akan bisa mengakses banyak sekali hikmah dari satu ayat. Imam Abu Thayyib Al-Makki mengatakan, kalau kamu mentadaburi satu ayat Al-Quran, kamu akan temukan minimal 60.000 hikmah dari masing-masing ayat. Salah satu contoh Habib, anak ingin simulasi ini. Teman-teman coba dengarkan ayat yang Al-Fakir baca, nanti Al-Fakir bakal tanya sama antum. Apa hubungannya antara ayat ini? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah? Wa ma nazzala minal haqq. Padahal Al-Qur'an telah diturunkan kepada mereka lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun.
Jangan sampai umatnya Nabi jadi seperti ahli kitab terdahulu. Kitab diturunkan kepada mereka, mereka hafal, mereka faham, mereka bahkan menguasai, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, saking pahamnya. Fatala alaihimul amad, akan tetapi setelah berlalu sekian masa, faqasat qulubuhum, justru hati mereka jadi keras padahal mereka faham kitab. Bisa. Karena pemahaman mereka terhadap kitab itu mereka pakai untuk mengikuti hawa nafsu. Ayat dijual untuk menyampaikan sebuah fatwa yang menguntungkan dirinya sendiri. Akhirnya hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka jadi orang fasik. Wa katsirun minhum suratul hadid. Jadi sadaqa qaulur rasul yang kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Sahih, hadza huwa. Ahli kitab juga seperti itu nasibnya. Faqasat qulubuhum, hati mereka jadi keras bukan karena tidak mengakses kitab, justru karena setiap hari berinteraksi dengan kitab. Ada orang di luar sana, orang awam, ayo ikhwah, orang awam dengarkan ustadz nyampaikan satu ayat, nangis, malu dia atas kemaksiatan yang dia perbuat. Santri setiap hari baca Quran 1 juz, tidak ada rasa apa-apa di hatinya. Malah baru mulai setengah lembar aja udah. Baru setengah lembar sudah pindah alam, ini repot sudah. Terus kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, ketahuilah Allah menghidupkan bumi setelah mati. Ini kan berbicara tentang hujan yang menumbuhkan tanaman, setelah kering tumbuh lagi. Pertanyaannya, apa hubungan antara hujan sama hati yang keras? Hubungannya hujan sama ahli kitab tadi. Seakan-akan dua ayat ini tidak nyambung, padahal kalau kita belajar tafsir ada yang namanya ilmu munasabat kan? Tidak. Ilmu munasabat itu membahas kesesuaian dan hubungan antar ayat. Antara satu surat dengan surat berikutnya, surat dengan sebelumnya, akhir surat sebelumnya dengan awal surat sesudahnya, antara satu maktok, antara satu ayat, semuanya nyambung. Nah sekarang ini apa hubungannya ini tadi? Hujan sama hati yang keras. Allah sama-sama menurunkan Al-Quran dan hujan dari langit. Fungsinya sama-sama untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Hujan menghidupkan bumi yang mati, Al-Quran menghidupkan hati yang mati. Nyambung enggak? Jadi hati mau sekeras dan semati hati ahlu kitab, itu kalau mau baca Al-Quran dengan hati, hatinya akan hidup lagi. Apalagi antum santri yang setiap hari pegang kitab dan pegang Al-Quran. Seandainya ada orang ditanya, di sekitar kampung ini siapa yang hatinya paling hidup? Tentu santri Darul Mustafa. Sahih? Sahih? Tapi faktanya gitu kan enggak? Wallahu a'lam. Ya inilah hal-hal semacam inilah yang membuat kemudian Al-Fakir tergerak berjalan sampai di titik ini dengan haifala, dengan misi membumikan tadabbur kisah Al-Quran. Kita punya satu cita-cita besar, pingin punya pusat tadabbur kisah Quran dunia, lintas generasi insya Allah. Jadi tadi antum yang bilang Bapak nyampaikan satu ayat yang terakhir tadi Habib. Alam ya'nil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum. Jadi banyak kisah yang kita dengar, yang kita baca juga dari guru-guru kami yang nyampaikan. Termasuk kalau nggak salah itu Imam Ibrahim bin Adham. Yang beliau dulunya kan kisahnya yang cukup panjang lah, kehidupannya yang menyimpang. Tapi dengan mendengar ayat tadi, dia renungkan ayat tadi, seketika Allah membuka hatinya, seketika Allah membolak membalik kehidupannya menjadi kehidupan yang sehingga dia disetarakan dengan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya sebenarnya kalau orang mau bersungguh-sungguh untuk sekiranya dia mau memahami apa ayat-ayat yang seperti yang tadi, Allah akan bukakan sebenarnya pintu-pintu futuh kepada orang yang betul-betul mau tadabbur. Jadi visinya Ja'far tadi yang beliau sampaikan agar senantiasa Allah membuka hatinya ya untuk bisa
merenungi dan mengamalkan. Sahih Habib. Ya, terus itu ya teman-teman, awal mula Haifala ini bergerak dengan narasi tadabbur kisah Quran tahun 2016. Tahun 2020 Al-Fakir masuk Jogja, ternyata subhanallah Covid. Masuk 3 hari terus Covid ya. Tapi subhanallah berkahnya Covid luar biasa. Di antara berkahnya Covid, Al-Fakir waktu itu merintis tim dakwah Habib. Merintis tim dakwah, awalnya hanya 6 orang, pernah jumlahnya sampai 60 orang. Hari ini alhamdulillah ada sekitar 15 orang. Di antaranya ini ada Ustadz Afri, ketua tim media Haifala. Nanti kalau teman-teman Darul Mustafa ada yang punya passion di media, insya Allah nanti Ustadz Afri siap sharing ya, akan berbagi sama kita ilmu-ilmu terkait media. Karena nanti media sangat dibutuhkan sekali untuk menyampaikan narasi apapun. Kemudian ada Ustadz Izud itu yang pakai baju coklat, imut, muda, ganteng, hafid Quran. Masih jomblo? Iya, masih jomblo. Beliau tugasnya bagian mikirkan duit, daerah ya. Nah, bagian pusing mikir duit, karena anak tidak mau pusing, Beb. Jadi biar dia aja yang pusing. Terus kemudian ini ada juga Ustadz Ilyas. Wah, ini Ustadz Ilyas the Traveler. Ini udah internasional beliau. Keliling dunia terus beliau. Salah satu tim Haifala yang paling tidak bisa anteng ya. Beliau juga hari ini nemeni kakaknya bisnis. Beliau juga tim media kita yang bantu media. Nah nanti teman-teman kalau dari Darul Mustafa ingin belajar media, ahlan wa sahlan Ustaz, kami siap berkhidmat untuk berbagi apa yang kami punya kepada santri. Tapi ini adalah tim yang istiqomah menemani Haifala dari tahun 2000, ada yang 2020, ada yang 2021. Kenapa kita mesti bikin tim dakwah? Ini hasil perenungan kita terhadap sirah nabawiyah. Karena Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah tidak bikin masjid. Tapi selama 13 tahun beliau mendidik para sahabat, menyampaikan ilmu, menceritakan kisah Quran, mengokohkan iman mereka, menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang hari kiamat, sehingga 140 orang yang nanti kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah 10 tahun kemudian menjadi 140.000 orang yang hadir di Haji Wada. Allah. Ya, 140 orang yang hari ini ada di pondok ini besok akan menjadikan dakwah Islam masif. Satu orang bisa mengislamkan 100 orang, 1000 orang, mencerdaskan puluhan ribu orang. Amin ya rabbal alamin. Seperti itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Makkah waktu itu fokus mencetak tim inti dalam dakwah. Maka itulah yang hari ini Al-Fakir sedang usahakan, walaupun rupanya prosesnya ini panjang sekali. Dan paling efisien itu untuk mengajak orang yang bisa mengejar, maksudnya banyaknya yang kita bisa kejar Habib lewat media. Sahih. Lewat media. Sahih. Al-Fakir sendiri orang gaptek ya. Jadi di HP ini cuma ada WA. Jadi anak enggak ngerti Instagram, enggak ngerti TikTok, enggak ngerti YouTube dan lain sebagainya. Yang ngatur sosial medianya Haifala ya ini tim-tim dakwah ini. Al-Fakir sendiri tidak bisa, tidak ngerti editing, tidak ngerti desain, sama sekali tidak ngerti. Begitu juga mungkin Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hal teknis duniawi beliau tidak menguasai, akan tetapi diserahkan kepada tim-tim dakwah beliau. Itulah makanya penting bagi santri antum a'lamu bidunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nanti juga kayak gitu para santri kalau keluar kita mau dakwah kita masif, dakwah kita seperti Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, kita harus punya tim dakwah awalnya. Kita harus punya tim dakwah awalnya. Kemudian alhamdulillah kita ingin gini, Beb. Tim dakwah ini targetnya dalam waktu dekat jumlahnya 20 orang. Terinspirasi dari ayat iyyakum minkum 'asyruna sabirun yaghlibu mi'atain. Terus kemudian target berikutnya kalau 20 ini sudah oke, kita ingin nambah tim 100 orang. Nanti kita realisasikan, kita siapkan tempatnya apa dan lain sebagainya, terinspirasi dari ayat wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Kemudian nanti berikutnya tim kita berikutnya targetnya jumlahnya 313. Jadi angka-angka itu semua terinspirasi dari ayat. Artinya Allah tidak menyebutkan sia-sia gitu dengan nominal angka itu. Yes. Ada rahasianya, ada inspirasi dari setiap angka di dalam Al-Quran.
313 itu yang disebutkan dalam ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, yang bercerita tentang jumlah pasukan Nabi Daud ketika ngalahkan Jalut. Dan itu sama dengan jumlah pasukan perang Badar. Masya Allah. Itu. Terus kita dapat inspirasi juga dari Ustadz Syihab tentang stabilitas dakwah. Kata beliau terinspirasi dari ayat ala anta juroni thamaniya hijaj wa in atmamta asyran famin indik. Jadi masa merintis sampai stabil itu 8 sampai 10 tahun. Masa merintis. Masa merintis sampai stabil. Karena kan waktu itu Nabi Musa datang sebagai DPO. Enggak punya apa-apa, enggak kenal siapa-siapa. Ketemu Nabi Syuaib, dinikahkan sama anaknya, sampai beliau juga jadi tokoh di situ, itu masanya 8 sampai 10 tahun. Ala kulli hal, ini beberapa inspirasi dari Al-Qur'an. Ala kulli hal, kemudian setelah bikin tim, langkah kita berikutnya adalah bikin media dakwah. Waktu itu Covid, orang yang biasanya ngaji di masjid sehari 3 kali tidak bisa, Habib. Ya kan? Akhirnya kita berpikir, gimana caranya pengajiannya yang kita antar ke rumah? Pengajiannya kita antar ke rumah, maka ruang TPA kita sulap jadi studio, semua peralatan minjem, semua properti minjem, orang sak nemunya, kita bikin konten 2 kali sehari, pagi sore, kita upload di YouTube, kemudian kita share di grup warga. Jadi kita bikin YouTube ini bukan mau nyari subscriber, tapi pingin supaya dakwah kita ini jadi solusi masalah. Masalahnya orang tidak bisa ngaji ke masjid. Solusi yang kami buat adalah, oke, dakwahnya kita antar ke rumah. Karena hari ini semua orang punya smartphone. Iya, semua. Gitu. Apalagi smart TV sekarang. Nah, ada kok. Bukan smartphone lagi, smart TV. Smart TV sekarang. Jauh lebih enak lagi. Itu Bib, yang akhirnya melatar belakangi kita bikin media dakwah. Subhanallah ya, teman-teman. Antum jangan niati kayak gini, tapi ana cuma cerita tahadutsan bin nikmah, di antara berkahnya Al-Fakir bikin media, itu akhirnya ketemu Muslim United, ketemu dengan FUI di Jogja, bertemu dengan asatid nasional, bisa satu panggung dengan Ustadz Abdul Somad, bisa masuk lingkar para asatid, Ustadz Somad, Ustadz Lukman, Ustadz Salim, termasuk nanti juga sempat bisa ketemu sama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix, kemudian Ustadz Marmita, Ustadz Hanan. Ini semuanya barokah media. Bahkan Al-Fakir berangkat beberapa kali umroh, kemudian tim dakwah kita sudah ada 10 orang yang berangkat umroh padahal usianya masih segini-segini. Itu juga min barokahnya itu, Habib. Ada pemilik biro datang, Habib, ana suka dengan materi yang antum sampaikan di podcast, itu menarik sekali. Gimana kalau materinya disampaikan langsung di tanah suci? Gitu. Ahlan wa sahlan. Jadi ya marhaba. Kepercikan di media juga ya untuk Masya Allah. Jadi gitu. Jadi tujuan kita supaya semakin banyak kepala yang mendapatkan ilmu itu. Kan kalau pakai tembakan kita cuma bisa menembus 1 kepala ya. Tapi dengan media ini kita bisa menembus ratusan ribu kepala. Benar. Kita berharap ilmu antum nanti suatu hari ilmu yang bermanfaat buat orang banyak. Al-Fakir ini tidak punya guru seperti antum sehebat beliau. Ana yakin kalau antum nanti mau berdakwah seperti ana di luar, hasilnya akan jauh lebih baik karena guru antum jauh lebih baik daripada ana. Paham? Jauh lebih baik kuat makannya. Jadi itu media dakwah. Kemudian kita bikin lembaga pendidikan, sampai kemudian kita dirikan yayasan, dan mohon doanya untuk para tulab sekalian. Insya Allah para tulab adalah orang yang doanya diijabah sama Allah. Al-Fakir minta doa. Kami barusan dapat tanah 3.500 meter atau 35 are. Kemudian kemarin tanggal 17 Agustus sudah datang mendoakan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim, Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, sama Ustadz Lukman. Nanti kita mau bangun gedung pusat kegiatan dakwah, lantai 3, ukurannya 18 kali 70 ya. Nanti lantai bawah itu untuk parkir dan majelis, lantai 2 untuk kantor dan perkantoran dakwah, lantai 3 untuk ashabus suffah. Nanti tim-tim khidmah, tim-tim media kita dan lain sebagainya, kita semuanya bagi yang jomblo-jomblo kita siapin kamar di atas. Nah, gitu. Minta doanya dari teman-teman sekalian, semoga Allah mempermudah. Ana yakin
ada di antara antum yang kalau angkat tangan Allah malu menolak doa. Ya, jadi bantu beliau dengan mendoakan, mensupport beliau dengan doanya ya di pertengahan malam agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar beliau juga tetap sehat walafiat. Jangan bangunannya jadi beliau terus kan bahaya. Ya, doakan tetap sehat juga walafiat. Panjang umur ya, dimudahkan rezekinya. Guyonannya ngeri ya. Kan mudah-mudahan dijauhkan itu. Amin. Alhamdulillah minta Amin. ya. Semoga nanti dengan Allah berikan banyak kemudahan, Al-Fakir bisa lebih banyak berkhidmat untuk umatnya Nabi Muhammad. Al-Fakir bisa berkhidmat juga kepada santri-santri Darul Mustafa, kepada para tuan guru yang ada di sini. Apa yang Al-Fakir punya bisa nanti kita bagikan kepada teman-teman semua. Mohon doanya. Amin, amin, amin. Jadi yang beliau bangun itu pusat dakwah, Ya, pusat kegiatan dakwah. ya pusat kegiatan dakwah. Ya, bukan maksudnya untuk menyiapkan santri untuk mondok di sana, enggak. Pusat ya untuk kemajuan dakwah dalam arti nanti ya artinya ketika seumpama ya di antara ada teman-teman ya atau kalangan anak-anak muda yang mau belajar tentang bagaimana manajemen-manajemen di dalam mensyiarkan Islam lewat sosial media seumpama ya nanti bisa belajar dengan beliau ya bisa juga andil di dalam program ini untuk ngikutilah program-program yang baik ini. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Tapi bangunannya belum ada. Ya, bangunannya belum ada. Ahlan wa sahlan. Pokoknya tangan kami terbuka 24 jam untuk siapapun, khususnya santri Darul Mustafa. Kalau ada yang mau belajar sama kami tentang apa yang sudah kami tahu, dengan senang hati nanti. Itu biasa berapa lama yang dibuat Habib? Maksudnya jenjang belajarnya setiap kalau ada yang mau sempat antum cerita? Sebenarnya kami untuk tim dakwah ini tidak ada satu ikatan khusus ya. Ada tim dakwah yang kemudian akhirnya ikut sama kami terus, ada yang Bismillah Habib nanti kuburan anak sampai ngantum gitu kan, berarti sampai mati gitu. Tapi ada juga yang datang setengah tahun, datang 1 tahun, kemudian sudah merasa cukup, kemudian dia pulang ke kampungnya untuk mengamalkan ilmu yang didapat dari kita untuk di-share ke tempat dakwahnya. Alhamdulillah beberapa sudah menunjukkan hasil dakwah yang bagus gitu. Ada yang cuma sekedar mau silaturahmi sekali pertemuan, tanya gimana sih Habib, hai wala, ana cerita gitu. Ada yang seminggu 1 bulan, Habib ana mau nonton ikut kegiatan. Jadi cukup dia ngerekam aja kegiatan-kegiatan kita, seperti apa standar kita ngerjakan sesuatu, nanti dia pulang dia kerjakan gitu. Ya, jadi bekalnya itu nanti yang ketika didapatkan limpahkan atau gimana diamalkan ya. Diamalkan masing-masing. Diamalkan masing-masing. Baik seumpama nanti di rumahnya ketika dia punya manajemen sama teman-teman sahabatnya ya, atau nanti dibantu oleh orang tuanya untuk bagaimana anaknya itu bisa berkembang di daerahnya. Ya, seumpama kepengen orang tua ini berkembang untuk anaknya dengan yang baik. Nah, gimana untuk bisa mempelajari hal-hal yang seperti ini. Jadi beliau membuka ahlan wa sahlan ya kepada siapa yang mau belajar tentang manajemen dakwah seperti itu. Ya, tapi tetap, masya Allah, tabarakallah, dengan apa yang kalian dapatkan dari Mustafa itu yang disebarluaskan dari kajian-kajian fikihnya, dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Abah Syahri itu yang jadi sebenarnya wasilah yang tujuan beliau ini untuk wasilah perantara ya untuk apa yang kalian dapatkan ilmu yang bermanfaat di Pondok Darul Mustafa itu bisa disebarluaskan dengan ya. Soalnya kita ini kalah. Terkadang orang-orang muslim ini mau sembarangan. Aduh, ngapain terlalu mikir jauh, pusing, sekedar-kedar jamak-jamak aja. Banyak orang-orang muslim itu khususnya Lombok ya. Maksudnya arwah jamak-jamak baik waro kapang kadu-kadu media meni-meni. Ya. Jadi apa yang antum pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau seandainya Al-haqqu bila nidham ya al-haqqu coba antum jelaskan itu. Al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batil bin nidham. Kebaikan yang tidak termanage akan dikalahkan dengan kebatilan yang termanage. Sosmed itu kan isinya sampah.
banyak isinya itu sampah. Tapi mereka totalitas dalam menyebarkan sampah sehingga kita terkontaminasi sampah. Benar. Sedangkan antum yang lebih berhak bicara yang baik tidak mau maksimal dalam memanage dakwahnya, terutama di sosmed. Makanya kita pasti akan dikalahkan sama mereka. Saya kurang setuju ya kalau Muslim, apalagi alumni pondok punya pikir jamak-jamak baik gitu ya. Iya, iya. Jamak-jamak baik. Biasa-biasa aja lah. Ndak. Ini bukan ajaran Nabi. Guru anak Ustadz Alwi menyampaikan wasi'u nawayakum fa innaha matayakum. Perbesar, luaskan niat kalian karena itulah kendaraan kalian. Di dalam Ta'limul Muta'allim juga disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Allah itu suka urusan yang besar, yang tinggi, yang agung. Tidak suka yang remeh-remeh, yang sepele-sepele. Tidak suka Allah. Yang jamak-jamak jangan. Al-mu'minul qawi. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah min mu'min ad-dha'if. Kemudian juga Nabi Muhammad bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'al firdausil a'la." Cita-cita akhirat minta surga firdaus. Cita-cita dunia ketika perang Khandaq, Nabi Muhammad menyampaikan akan dibukakan kerajaan Hijaz untuk umatku, akan dibukakan istana putih Persia untuk umatku, akan dibukakan istana merah Romawi dengan seluruh kekayaannya untuk umatku. Hijaz selesai di zaman Nabi. Persia dihajar sama Umar bin Khattab sampai selesai. Takluk di zaman Umar bin Khattab. Romawi Timur selesai di zaman Muhammad Al-Fatih 800 tahun berikutnya. Romawi Barat, Roma, hari ini masih perawan, jatah kita itu. Iya, maksudnya belum disentuh dakwah, belum ditaklukkan karena Nabi janji nanti akan ditaklukkan. Muhammad Al-Fatih itu setiap pagi diajak naik sama umiknya ke bukit, dielus kepalanya, dikatakan, "Nak, 800 tahun yang lalu Nabimu bersabda, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mar amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais." Itu benteng yang dijanjikan Nabimu mau ditaklukkan. Wah, sampai hari ini belum ada yang menaklukkan. Apa kamu rela Nabimu dibilang pendusta? Ndak, Ummah. Maka umur 21 dia taklukkan Konstantin. Apakah kita rela Nabi kita dianggap pendusta karena sampai hari ini Roma masih belum di tangan kaum muslimin? Nah, ditaklukkannya bisa dengan damai seperti di zaman Khalifah Umar, kunci Baitul Maqdis diserahkan, atau bisa berdarah-darah seperti zaman Muhammad Al-Fatih. Poinnya bukan berdarah atau damai, kita cuma nonton atau mau jadi bagian. Apa yang mau kita ambil bagian? Kalau Haifala mau ngambil bagian, membumikan narasi kisah Quran supaya banyak orang yang terinspirasi dengan Al-Quran. Dan orang-orang ini nanti yang akan terlibat atau berkiprah dalam menyambut mimpinya Nabi Muhammad tadi. Cita-cita kita tidak boleh kecil, tidak boleh. Al-Fakir, mohon maaf ya, cerita sedikit. Satu SMA itu sudah nulis roadmap sampai usia 63, Habib. Iya, umur 17 anak pingin begini, 18 pingin gini, 19 punya keinginan ini, cita-cita ini. Di antaranya yang pernah anak tulis, umur 27 anak pingin umroh, umur 31 pingin berangkatkan orang tua ke tanah suci. Subhanallah, waktu itu anak tidak kepikiran. Ketika anak dapat kesempatan berangkat umroh, anak lihat usia anak 27. Wah, belum pindah usia 28, anak dapat kesempatan mengumrohkan istri dan umi anak. Artinya apa yang dulu kita tulis, walaupun itu cuma, ya namanya mimpi kan gratis ya. Ngayal kan boleh ya. Boleh. Tulis aja dulu. Tulis aja dulu. Ternyata satu persatu dikabulkan sama Allah. Ternyata itu yang ditulis doa semua, Habib. Itu doa semua. Wasi'u nawayakum fa innaha matayakum. Sekarang anak rubah, Habib. Dari umur 63 sampai umur 75. Tidak tahu nanti meninggalnya umur berapa. Kalau cita-cita tercapai, anak bersyukur. Kalau enggak, anak dapat pahala niat. Ya. Jadi yang beliau barusan cerita ini ya mengajarkan kepada kalian yang masih muda ini harus punya ya cita-cita yang tinggi. Ya. Dari sekarang itu sudah dibuat apa? Jangan hanya nanti pulang dari tempat ini, ya keluar dari Pondok Darul Mustafa seumpama, ya hanya kepengen naik Rinjani biar tambah viewers TikToknya.
Santri Darul Mustafa masa cuma mikir nikah dan kerja. Iya, mikir nikah dan kerja. Nggak usah. Ngapain kamu mondok 3 tahun, langsung kerja aja sekarang. Jadi Allah itu karim, Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Maksudnya jangan merendahkan zat Allah yang begitu kaya dengan membataskan kemampuan kita. Ya, nanti apa sih kita mau minta sama Allah? Maksudnya jangan dengan batasan kemampuan yang ada di kepala kita ini seolah-olah Allah itu tidak mampu berbuat apa yang kita inginkan. Maksudnya apa yang Allah inginkan yang terbaik buat hambanya itu. Nanti yang mereka cita-citakan, yang mereka niatkan baik ke depan begitu. Ya. Ada inspirasi tentang ayat Quran tentang doa, Habib, seperti yang antum sampaikan barusan. Waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang Bakkah atau Makkah hari ini, Ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Ya. Kemudian Ibunda Hajar bertanya kepada suaminya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu hal ini wahai suamiku? Maka Nabi Ibrahim mengisyaratkan dengan mengangguk an-na'am, ya, ini perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar mengatakan idzan la yudayyi'una abada, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini karakter perempuan solehah yang luar biasa. Ditinggal di padang pasir, bukan di rumah. Kalau di rumah ada kulkas, ada TV, ada kompor, itu mah gampang. Tinggal di padang pasir. Perkataannya idzan la yudayyi'una abada. Betapa sempurna iman muslimah itu. Semoga muslimah di sini juga seperti itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berpaling meninggalkan anak istrinya, beliau berdoa. Dan doanya diabadikan dalam Al-Quran gini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, kami tinggalkan anak keturunanku di padang yang tidak ada tanamannya sama sekali. Nanti semoga antum dikasih Allah kemudahan untuk berangkat ke tanah suci di usia muda. Nanti antum melihat betapa keringnya Makkah, betapa keringnya Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan tujuannya aku tinggal supaya mereka beribadah ya Allah. Maka faj'al af'idatam minan nas, datangkanlah makanan-makanan dari manusia supaya manusia memperhatikan mereka. Warzuqhum minats tsamarat, berikan mereka rizki berupa tsamarat, apa? Buah-buahan, la'allahum yashkurun. Doanya Nabi Ibrahim ini logis apa enggak? Enggak logis. Tidak logis, mana ada di padang pasir keluar buah? Tapi seperti itulah doa. Ketika antum doa meminta sesuatu yang tidak logis, berarti antum yakin di atas sana ada zat yang bisa membuat semua yang tidak logis jadi logis. Dan itu dirasakan. Jadi kalau seandainya orang berangkat ke Mekah mau nyari buah-buahan segala jenisnya dari A sampai Z ada. Berkah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim berjalan lewat dengan doa itu tadi, tiba-tiba Ibunda Hajar kan nyari air ya, sa'i Safa Marwah 7 kali tidak dapat air. Allah sedang mengajarkan bahwa yang berusaha belum tentu berhasil. Kemudian Nabi Ismail yang cuma nangis saja itu 21 meter dari Multazam itu, kemudian malaikat Jibril datang mengetukkan tongkatnya, zam-zam, zam-zam, maka keluar air zam-zam. Allah mengajarkan belum tentu yang tidak berusaha tidak dapat hasil sama sekali. Lah, setelah air zam-zam itu keluar, banyak burung yang terbang di atas, Habib. Maka musafir yang kebetulan lewat, oh itu kok ada burung, di sana ada air pasti. Maka mereka merapat. Ternyata di situ ada Ibunda Hajar sama Nabi Ismail. Para musafir ini minta izin, wahai ibu, boleh enggak kami minta airnya, kami tukar dengan makanan yang kami bawa, karena kami sangat butuh air. Wah, sampai makanan itu belum habis, selalu ada musafir datang, sampai ada musafir dari Bani Jurhum yang kemudian mengatakan, ibu, boleh enggak kami bikin perkampungan di sekitar mata air ini?
Anda akan kami jadikan sebagai tokoh, kami akan cukupi kebutuhan makanan dan buah-buahannya. Allah. Mintalah sesuatu yang mustahil, karena antum punya Rob yang sama dengan Nabi Ibrahim yang bisa membuat semua yang mustahil jadi mungkin. Mafhum? Mafhum? Nah, kata Allah. Wallahu alam. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Dengan apa yang kita dengarkan dari beliau tadi, banyak hikmah-hikmah, banyak kisah-kisah yang jadi inspirasi ke depan kita untuk bekal yang terbaik yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa publikasikan juga, ya, artinya dengan apa-apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Mungkin karena waktunya sudah, ini anak-anak menanti makan MBG habis. Siap. Sudah mulai kerucuk-kerucuk Ya, ini siap. kayaknya perutnya. Jadi dan kami harapkan, ya mungkin ini bukan yang pertama kedatangan antum, tapi insya Allah yang Selanjutnya, berkali-kali insya kita harapkan untuk bisa antum silaturahmi ke Darul Mustafa, dan juga silaturahmi kepada semua santri dan santriwati Darul Mustafa. Amin ya rabbal alamin. Karena Habib Umar sudah bawa ke sini dan membuat hati saya kecantol di sini, insya Allah semoga nanti setiap safarnya anak ke Lombok bisa mampir ke sini ketemu sama antum-antum. Dan suatu hari nanti setelah lulus, anak ingin berjumpa dengan antum dalam keadaan antum semua jadi orang hebat. Amin. Kita akan bikin kegiatan-kegiatan dakwah yang jauh lebih besar, dan antum bukan penonton, antum adalah para pemainnya. Mungkin nanti suatu hari antum yang ngajari anak, insya Allah. Masya Allah, di ujung kalimat ketawaduan beliau, sebenarnya itu bahasa-bahasa tinggi sebenarnya itu. Ya, yang man tawadha rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Ya, mungkin dari penutup hari ini Habib, sebelum kita tutup ya dengan yang online atau yang offline-nya, ya kita berharap doa dari antum untuk sebagai penutup akhir daripada jalsah kita pada pagi hari ini. Anak kasih satu pesan ya, closing statement. Kun lillahi kama yurid, yakun laka fawqa ma turid. Kun lillahi kama yurid, yakun laka fawqa ma turid. Jadilah kamu seperti apa yang Allah mau, maka Allah memberimu jauh lebih besar dari apa yang kau mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. Allahumma inni tami'un fi 'atak, raghibun fi ridak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah diskusi sama Tuan Guru, semoga nanti di Darul Mustafa ini insya Allah akan dirancang rencana program pelatihan media untuk santri-santri, aktivis yang punya bakat dan minat ke sana. Nah, itu saja, mohon doanya dari teman-teman, semoga nanti lancar, kita jadi tuan rumah yang baik. Kalau dari apa yang Ana sampaikan banyak kurangnya itu karena kebodohan diri dan sedikitnya ilmu, benarnya dari Allah. Al-Fakir tak punya saham. Kalau ada yang menyinggung Al-Fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairul jaza kepada Habib Ja'far untuk sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke tempat ini. Mohon maaf atas kurangnya penyambutan, kurangnya persiapan di dalam apapun yang pagi hari ini, mohon dimaklumkan dan mohon dimaafi Habib. Ya, mudah-mudahan ini menjadi istilahnya yang kita bisa benahi lagi, yang kita bisa pelajari lebih dalam lagi.
Sekian daripada santri dan santri dan Mustafa, mungkin ada sesi foto nanti, Ustaz Topan? Ya, biar nanti ada apa namanya kenang-kenangan. Ya, bisa foto bareng Habib Ja'far. Asik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.